Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas fikih dari kitab Al-Imta bi Syarhi Matni Abi Syuja yang dikarang oleh Syekh Hisham Kamil. Beliau ini adalah imam masjid Baybars di Mesir, Kahira, ya, di Kahira, Mesir. Beliau adalah salah seorang guru kami yang pernah kami hadiri majelisnya, walaupun ya tidak terlalu mudawamah kali gitu, namun ya cukup mengenal lah beliau ini. Beliau orangnya sangat luar biasa, penjelasannya mudah dipahami. Kemudian beliau itu suka bercanda dalam dars, tidak terlalu kaku kalau mengajar. Oke, lanjut. Kita bahas pertama pada malam hari ini tentang apa? Tentang faslun fi ahkamil wudu, pasal yang membahas tentang wudu. Apa itu yang dimaksud dengan wudu? Kata para ulama, kata beliau, al wudu lughatan, wudu secara bahasa berarti hasan wan nadhafah atau al husnu wan nadhafah, bagus, baik, bersih. Nah, itu yang dia asal katanya dari kata wada'ah, ya, wada'ah, yang berarti itu tadi baik, bersih. Kemudian menurut syara yang dimaksud wudu itu adalah wa isti'malul ma fi a'dha'in makhsusah muftatihan biniyatin makhsusah, menggunakan air pada bahagian anggota badan tertentu. Dengan apa? Dengan didahului oleh niat. Niatnya tentu niat wudu, bukan niat mandi atau niat yang lainnya, karena yang membedakan antara amal itu niat, ya, niat itu yang membedakan antara amal dengan amal lainnya. Kalau beda niatnya, beda pula pahalanya. Niat juga kata para ulama membedakan antara adah dengan ibadah. Jadi membedakan kebiasaan mana yang biasa kita lakukan secara adat, kebiasaan, mana yang ibadah. Biasa saja kita mandi, tapi tidak setiap mandi kita disebut mandi wajib atau mandi sunnah. Jadi yang membedakannya itu yang membedakannya adalah niat tadi. Maka itulah definisi wudu, isti'malul ma fi a'dha'in makhsusatin muftatihan biniyatin makhsusah. Kemudian apa hikmah dari wudu? Sebelum kepada hikmahnya, kita ingin berbicara tentang wudu ini pertama kali disyariatkan pada malam Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkiraan 1,5 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa hikmah dibalik disyariatkannya wudu ini? Karena wudu ini disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya sholat. Sholat itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan tuannya atau Tuhannya, ya. Penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka karena Allah itu adalah zat yang agung, tentu saja kita harus beribadah kepadanya dalam kondisi yang bersih, baik secara lahir ataupun batin. Secara zahirnya kita berwudu, kita mandi untuk menghilangkan hadas. Secara batinnya kita ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wudu itu ada syarat-syaratnya. Sebelum kita membahas furudul wudu, rukun wudu, kita bahas dulu syarat-syaratnya. Syarat yang pertama kata beliau al-Islam. Maka kalau ada orang kafir berwudu, apakah sah wudunya? Tidak sah.
Karena syarat diterimanya amal seseorang itu mesti Islam, ada iman dalam hatinya, dibuktikan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka masuk Islam terlebih dahulu baru sah wudunya. Kalau seandainya ada orang kafir melakukan gerakan wudhu, tata cara berwudhu, misalnya dia basuh wajahnya ila akhir, sampai akhir seperti yang kita ketahui cara-cara berwudhu itu dia lakukan, maka itu tak lepas dari hanya sekedar ya bersih-bersih gitu, tidak dianggap wudhu, karena wudhu itu mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Kemudian syaratnya lagi yang kedua, at-tamiz. Tamiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Kata beliau, alamatuhu, tandanya anak-anak itu sudah masuk usia mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Adalah salah satu caranya ya. Kemudian yang ketiga syaratnya kata beliau, adamul manafi, tidak ada yang menghalangi atau mawani ya. Seperti misalnya kondisi haid ataupun nifas. Karena haid dan nifas itu tidak bisa diangkat hadasnya dengan wudhu, dia mesti mandi. Jadi adamul manafi. Jadi wudhu orang yang haid dan nifas itu tidak dianggap sah ya, karena ada mawani', ada penghalang. Kemudian ma'rifatu kaifiyatul wudhu. Jadi dia mesti tahu tata cara berwudhu itu seperti apa, mana yang wajib dibasuh, mana yang sunnah, mana yang mesti dibasuh, mana yang mesti disapu. Ada tahu itu semua, atau tata cara mana yang dulu, mana yang terakhir, tahu dia kaifiyatnya, tata caranya. Kemudian mesti berwudhu yang berapa kali? Yang kelima. Yang kelima mesti berwudhu dengan air yang suci dan mensucikan. Bahasa lainnya air mutlak ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, dawamun niyah, niatnya mesti berketerusan. Jadi tidak ada dia batalkan niat tersebut gitu. Yang ketujuh, jaryanul ma' alal adu. Air itu mesti mengalir pada anggota wudhu. Ini sering kita lihat praktek yang salah di saat umroh gitu. Dia ada yang memakai semprot seperti ini, dia semprotkan ke wajahnya baru dia sapu. Itu tidak sah wudhu seperti itu, karena wudhu yang mesti, anggota wudhu yang mesti dibasuh itu mesti syaratnya jaryanul ma', air itu mesti mengalir di anggota wudhu, tidak boleh disemprotkan lalu disapu, airnya tidak mengalir gitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 di antara syarat wudhu itu, isti'abul adu al-maghsuli bil ma'. Jadi memastikan bahagian-bahagian yang wajib dibasuh atau disapu betul-betul terkena air ya. Jangan sampai ada yang terhalangi dari wusulul ma' ilaih, sampainya air ke anggota badan tersebut. Makanya kata para ulama itu disunnahkan melebihkan dari haddul wajib, batasan yang wajib. Misalnya membasuh tangan itu mulai dari ujung jari sampai ke siku, lebihkan sedikit biar siku itu betul-betul kena, kita pastikan betul-betul kena. Kemudian kita lanjut, beliau melanjutkan dengan furudul wudhu, fardu dalam berwudhu, atau furud sama juga dengan arkan, rukun ya. Apa rukun wudhu? Ada, kata beliau, ada sittatu asya ya. Ada 6 rukun wudhu itu, ada 6.
Jadi kalau seandainya ada yang tertinggal dari 6 ini, maka wudhu tidak sah. Apa saja itu? Yang pertama, an-niyah, niat. Maka apa yang dimaksud niat? Al-qasdu, sengaja, bermaksud melakukan sesuatu itu disebut niat. Muqtarinan bil fi'l, jadi kita ada maksud dan langsung dilakukan. Kalau seandainya tidak langsung dilakukan, itu disebut azam. Contoh, kita ingin melakukan sesuatu besok, itu disebut azam karena ghairu muqtarinan bil fi'l, tidak langsung dilakukan. Itu disebut azam. Itulah yang membedakan antara niat dengan azam, ya. Niat itu kita hadirkan dalam hati amalan yang ingin kita lakukan, kemudian langsung kita buat. Itu niat. Tapi kalau ada masa temponya, itu sebut azam karena tidak muqtarinan bil fi'l. Kemudian niat itu letaknya di dalam hati, kata para ulama. Kalau seandainya kita lafazkan dengan lisan, sunnah, ya, maka itu disunahkan ta'kidan lima fil qalb, untuk menguatkan apa yang ada dalam hati. Tapi kalau dibalik, dia ucapkan dengan lisannya tapi tidak hadir niat tersebut di dalam hati, maka tidak sah. Yang paling penting ada dalam hati ini, bukan talafuznya itu. Karena talafuz hanya sunnah, sedangkan menghadirkan niat dalam hati, huduruhu fil qalb, huduruha fil qalb, menghadirkan niat tersebut dalam hati itu wajib, ya. Maka kapan kita berniat? Kata beliau, waktunya inda ghaslil wajh, di saat membasuh muka, ya. Di saat membasuh muka itu wajib, waktu wajib. Kalau seandainya ada orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian dia berniat, itu tidak ada masalah. Itu waktu sunnah, waktu sunnahnya, tidak ada masalah, ya. Kemudian kenapa niat itu begitu penting? Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dikatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amalan itu bergantung pada niat, dan setiap orang akan dibahas atau dibalas, ya, akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka itulah tadi kita sudah sebutkan di awal, bahasanya niat itu pembeda antara adah, kebiasaan, budaya gitu, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembedanya. Kemudian rukun yang kedua, kata beliau, ghaslul wajh. Ya, wajah itu kalau kita tengok dari atas ke bawah, mulai dari pangkal tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri, maka ini semua, wajah ini semua mesti kena air, ya, mesti kena air di saat berwudu. Adapun bagian wajah yang batin, yang di dalam gitu, seperti mata atau dalam hidung, dalam mulut, itu tidak wajib dibasuh. Hanya bahagian wajah luar saja, bukan bahagian wajah yang dalam, ya. Itu faedah, salah satu faedahnya, kata beliau begitu. Kemudian yang ketiga di antara fardunya atau rukun wudu ini, ghaslul yadain ma'al mirfaq, ya, ma'al mirfaqaini, ya. Kemudian di sini beliau katakan rukun yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Berarti membasuh itu dimulai dari atraful asabi',
ujung jari-jari sampai mirfaq, ilal mirfaq. Jadi sampai mirfaq. Kemudian penting kita bahas bahasanya makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu ilal marafiq, ya, ilal marafiq. Ila di situ di dalam mazhab Syafi'i itu bermakna ma'al marafiq. Jadi mirfaq atau siku ini masuk dari bahagian yang mesti kena air. Jadi kalau seandainya kalau sikunya tidak kena, wuduknya tidak sah. Jadi dari ini kita ambil dari apa? Dari atraful asabi'. Kita ambil sampai siku. Kalau bisa dilebihkan, ya, dilebihkan untuk mengambil pahala sunnahnya dan memastikan siku betul-betul kena. Bagaimana kalau seandainya ada bahagian anggota tangannya yang putus atau tanggal gitu ya. Misalnya ada tangannya itu terpotong, ya, maka dibasuh yang sisa. Bagaimana kalau seandainya dia terpotong sampai sini, tak ada lagi bahagian yang wajib dibasuh, maka tidak ada yang mesti dibasuh. Karena tidak ada yang wajib lagi, mana ini tidak penting lagi kan. Tapi sebahagian menyunahkan dibasuh juga yang sisa-sisanya itu, ya. Jadi seperti itu diantara faedahnya. Kalau ada bagian yang terpotong, yang sisanya masih wajib dibasuh. Kalau sudah terpotong sampai batasan yang wajib tadi, artinya sampai sikunya ini sudah tidak ada, bagian tangannya yang sampai sudah tidak ada, maka tidak ada yang wajib lagi, mau dibasuh apa gitu kan. Oke, lanjut. Yang keempat rukunnya mashu ba'dir ras, menyapu sebahagian kepala. Yang disebut sebahagian itu bagian manapun di kepala, bagian manapun, meskipun yang terkena itu hanya sedikit, tidak ada masalah, itu disebut bahagian sebahagian. Tapi walaupun ada perbedaan antara aimah, ada yang menyebut rubu'ur ras, nisfur ras dan lain sebagainya, tapi itu masih dalam kategori sebahagian dari kepala. Oke, itu haddul wajib. Sedangkan sunnahnya kan seluruhnya, sunnahnya seluruh. Ini wajibnya saja, rukunnya saja ini, ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang berwudu, dia masukkan kepalanya ke dalam air seluruhnya gitu. Kemudian baru dia sapu dengan tangannya. Itu masih disebut menyapu oleh para ulama, karena beliau menyebut begini, li'annal masha yatahaqqaqu binuzuli awwali qatratin minal ma'i ala sya'rihi. Jadi dia bilang begitu, kalau seandainya orang masukkan kepalanya ke dalam bak mandi misalnya, atau dia letakkan di bawah keran air kepalanya, lalu dia sapu kepalanya, masih disebut menyapu, ya. Ya tahakkuk itu sampai tujuannya gitu. Tapi yang betulnya tetap menyapu itu kita ambil air seperti ini, lalu kita percikkan, baru kita sapukan. Syaratnya apa? Bima'in jadid, harus dengan air yang baru. Artinya tidak boleh dengan air bekas kita mencuci tangan tadi, sisa-sisa air itu tidak boleh,
harus dengan air yang baru, karena air yang sisa membasuh tangan yang ada di tangan kita tadi itu sudah mustamal, jadi harus bimain jadid, harus dengan air yang baru. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, rukun wudhu itu adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, jadi membasuh dua kaki sampai mata kaki. Jadi dibasuh dari ujung dari jari sampai mata kaki. Sama kalau seandainya ada yang terpotong dari bagian tersebut, kalau masih ada yang tersisa dibasuh yang tersisa. Kalau seandainya udah terpotong melebihi mata kaki, ya tidak ada yang wajib dibasuh lagi gitu kan. Oke. Kemudian yang terakhir itu tertib itu berurutan, jadi tidak boleh kita awalkan yang akhir gitu. Jadi dari awal kita urutkan sampai akhir, itu disebut dengan tertib. Kalau seandainya ada orang yang dia basuh dulu misalnya tangannya baru muka, itu tak sah wudunya karena tidak tertib. Tertib menjadi rukun, ya, berurutan. Tapi kalau berketerusan, itu menjadi sunnahnya, ya, menjadi sunnahnya. Tapi ada sebagian yang mewajibkan gitu. Dari mana dalilnya wudhu ini? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya tata cara wudhu itu sudah diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 6, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kenapa tidak wa arjulikum, di sini wa arjulakum? Ya, karena kaki itu atafnya kepada tangan, ya, kepada tangan, tidak kepada kepala. Tapi meskipun ada sebahagian qiraat yang membaca wa arjulikum, dari situ pula ada yang berdalil bahasanya kaki itu boleh disapu, tapi di mazhab kita tidak begitu. Di mazhab kita kaki itu dibasuh bukan disapu, ya. Karena perbedaan qiraah tadi yang membuat perbedaan hukum. Itu hanya sebagai wawasan tambahan. Mungkin hanya itu yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.